Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pertemuan hari ini kita akan membahas 8 soal aplikasi sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Berikut soalnya. Maka untuk soal nomor 1 ini kita bisa buat pemisalan terlebih dahulu, di mana salak itu adalah X, lalu jambu itu adalah Y, dan kelengkeng itu adalah Z. Selanjutnya, kita tentukan model matematikanya terlebih dahulu. Kita bisa lihat, diketahui 4 kg salak, 1 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng adalah 54.000. Berarti model matematikanya adalah 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 54.000. Ini adalah persamaan 1. Selanjutnya untuk persamaan 2, harga 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng adalah 43.000. Berarti model matematikanya adalah X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 43.000. Ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya yang ketiga, harga 3 kg salak, 1 kg jambu, dan 1 kg kelengkeng adalah 37.750. Berarti model matematikanya untuk persamaan ketiga adalah 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 37.750. Ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya kita eliminasi variabel Z untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Maka persamaan satunya adalah 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 54.000. Persamaan 2-nya adalah X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 43.000. Selanjutnya, karena tadi kita eliminasi variabel Z, maka supaya Z-nya itu menjadi 0, maka kita kurang. Berarti 2Z dikurang 2Z sama dengan 0, sehingga ini menjadi 4X. Ini 4X dikurang dengan X, ini jadinya adalah 3X. Lalu ini Y dikurang 2Y, ini menjadi negatif Y, sama dengan ini 54.000 dikurang dengan 43.000, ini adalah 11.000. Ini adalah persamaan ke-4. Selanjutnya, kita akan eliminasi variabel Z juga untuk persamaan 1 dan persamaan 3. Kita bisa lihat persamaan 1 adalah ini. Selanjutnya ini adalah persamaan 3. Maka kita akan eliminasi variabel Z-nya, sehingga untuk persamaan 3 ini kita kalikan dengan 2. Maka persamaan satunya adalah 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 54.000. Selanjutnya persamaan 3 ini kita kalikan 2 menjadi 6X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 37.750 dikalikan dengan 2, ini adalah 75.500. Selanjutnya kita kurangkan supaya variabel Z hilang, 2Z dikurang 2Z sama dengan 0. Maka ini menjadi 4X dikurang 6X, ini 4X dikurang dengan 6X, ini menjadi min 2X. Selanjutnya ini
Y dikurang 2Y ini menjadi negatif Y sama dengan 54.000 dikurang 75.500 ini menjadi negatif 21.500. Selanjutnya sama-sama kita kalikan dengan negatif. Maka menjadi 2X tambah Y sama dengan 21.500. Ini adalah persamaan ke-5. Selanjutnya, karena yang ditanya adalah harga 1 kilo jambu, maka kita eliminasi variabel X untuk persamaan 4 dan 5. Maka ini menjadi 6X tambah 3Y sama dengan 21.500 dikali dengan 3, ini menjadi 64.500. Selanjutnya 6X kurang 2Y sama dengan 22.000. Selanjutnya kita kurangkan sehingga 6X dikurang 6X ini sama dengan 0. Maka ini menjadi 3Y dikurang negatif 2Y ini menjadi 5Y sama dengan 64.500 dikurang 22.000 ini adalah 42.500 sehingga Y sama dengan 42.500 dibagi dengan 5 ini adalah 8.500. Kita bisa lihat Y ini adalah jambu karena yang ditanya adalah harga 1 kg jambu, maka jawabannya adalah 8.500. Ini dia. Berarti opsinya adalah C. Selanjutnya soal nomor 2. Maka di sini kita buat pemisalan. Bilangan pertama adalah X. Bilangan kedua adalah Y. Dan bilangan ketiga adalah Z. Selanjutnya kita tentukan model matematikanya. Yang pertama ini, jumlah 3 bilangan adalah 75. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 75. Ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya untuk persamaan kedua, bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. Maka X sama dengan 5 lebihnya, berarti 5 ditambah ini dari jumlah 2 bilangan lain, berarti Y ditambah dengan Z. Maka ini menjadi X kurang Y kurang Z sama dengan 5. Ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya untuk persamaan ketiga, bilangan kedua, berarti bilangan kedua itu adalah Y sama dengan 1/4 dari jumlah 2 bilangan lain. Berarti 1/4 dikali dengan X ditambah dengan Z. Maka ini kita bisa kali silang menjadi 4Y sama dengan X tambah Z. Sehingga ini menjadi X kurang 4Y tambah Z sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya kita eliminasi. Persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 75. Persamaan duanya adalah X kurang Y kurang Z sama dengan 5. Selanjutnya kita bisa lihat pertanyaannya adalah bilangan pertamanya. Bilangan pertamanya itu adalah X.
Maka supaya hilang variabel Y dan Z, maka kita ini tambahkan. Berarti yang ini habis sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, maka menjadi 2X sama dengan 80. Sehingga X itu sama dengan 80 dibagi dengan 2. Maka X-nya itu adalah 40. Berarti bilangan pertamanya atau X sama dengan 40. Maka jawabannya adalah E. Selanjutnya, soal nomor 3. Yang pertama adalah kita tentukan model matematikanya terlebih dahulu. Farley mempunyai kelereng merah, biru, dan hijau. Perbandingan antara banyak kelereng merah dan biru adalah 3/4. Ini kita bisa lihat perbandingan antara kelereng merah dan biru, berarti merah dan biru itu sama dengan 3/4. Maka ini dikali silang menjadi 4 merah sama dengan 3 biru. Maka ini menjadi 4 merah dikurang 3 biru sama dengan 0. Ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya untuk persamaan keduanya, untuk model matematikanya yang kedua, jumlah kelereng merah dan hijau, berarti kelereng merah dan hijau, berarti merah ditambah dengan hijau sama dengan 27. Ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya untuk yang 3, model matematikanya, 2 kali kelereng biru, berarti 2B ditambah kelereng hijau, tambah hijau sama dengan, ini dia, 37. Ini adalah persamaan ketiga. Pertanyaannya adalah, banyak kelereng merah, biru, dan hijau berturut-turut yang dimiliki Farley adalah. Selanjutnya kita eliminasi variabel M untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti yang ini untuk persamaan 2-nya kita kalikan dengan 4. Maka menjadi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1-nya adalah 4M dikurang 3B sama dengan 0. Persamaan 2-nya kita kalikan 4 menjadi 4M ditambah 4H sama dengan 27 dikali dengan 4 itu adalah 108. Selanjutnya kita kurangkan, maka 4M dikurang 4M habis, ini menjadi negatif 3B. Ini karena di sini ada tambah 0H, berarti 0H dikurang 4H, berarti negatif 4H sama dengan negatif 108. Sama-sama kita kalikan dengan negatif, maka menjadi 3B ditambah 4H sama dengan 108. Ini adalah persamaan keempat. Selanjutnya kita eliminasi variabel H untuk persamaan 3 dan 4. Kita lihat, ini adalah persamaan 3-nya. Lalu ini adalah persamaan 4-nya. Karena kita mau eliminasi variabel H, maka yang ini, supaya ini menjadi 4H, kita kalikan dengan 4. Maka persamaan 3 menjadi 8B ditambah dengan 4H sama dengan 37 dikali dengan 4, itu adalah 148. Lalu persamaan 4-nya itu adalah 3B ditambah 4H sama dengan 108. Selanjutnya, supaya H-nya ini menjadi 0, maka kita kurangkan. Berarti 4H dikurang 4H sama dengan 0. Selanjutnya, 8B dikurang dengan 3B, ini adalah 5B, sama dengan 148, dikurang dengan 108, ini adalah 40. Maka B-nya sama dengan 40 dibagi dengan 5 adalah 8.
Selanjutnya, B sama dengan 8, kita substitusikan ke persamaan 3. Maka persamaan 3 adalah 2B ditambah dengan H sama dengan 37. Berarti 2 dikali dengan 8, ini adalah 16, karena B-nya adalah 8, ditambah dengan H sama dengan 37, maka H sama dengan 37 dikurang 16, hanya itu diperoleh sama dengan 21. Selanjutnya yang terakhir, H sama dengan 21, kita sub ke persamaan 2. Persamaan 2-nya itu ini, M ditambah dengan H sama dengan 27, berarti M tambah 21 sama dengan 27, maka M-nya itu sama dengan 27 dikurang dengan 21. M-nya itu sama dengan 6. Selanjutnya kita sudah peroleh di mana kelereng merah itu, ini dia, sama dengan 6, lalu kelereng biru, ini dia, sama dengan 8, dan kelereng hijau sama dengan 21. Berarti jawabannya adalah 6, 8, 21. Maka D jawabannya. Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui Deksa 4 tahun lebih tua dari Elisa. Berarti Deksa sama dengan 4 tahun lebih tua dari Elisa. Selanjutnya, Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. Berarti Elisa sama dengan 3 tahun lebih tua dari Firda. Dan yang terakhir, jumlah umur Deksa, Elisa, dan Frida adalah 58 tahun. Ini sama Firda, ini salah satu, ini sama nih. Kalau di sini Firda, berarti di sini adalah Firda. Maka jumlah umur mereka adalah 58 tahun. Berarti Deksa ditambah Elisa ditambah Firda itu sama dengan 58. Selanjutnya kita bisa lihat pertanyaannya adalah jumlah umur Deksa dan Firda. Berarti penjumlahan ini kita ubah dalam bentuk variabel F semuanya. Maka ini kita ubah, Deksa sama dengan 4 ditambah Elisa itu adalah ini. Berarti 3 ditambah dengan Firda. Maka Deksanya itu adalah 7 ditambah dengan Firda. Berarti ini adalah persamaan 1, yang ini adalah persamaan 2, yang ini adalah persamaan 3. Selanjutnya, persamaan 1, 2, kita substitusikan ke persamaan 3. Maka persamaan 3-nya itu adalah D ditambah E ditambah F sama dengan 58. D-nya itu adalah ini, 7 ditambah dengan F, lalu ditambah dengan E-nya itu adalah ini, 3 tambah F, 3 tambah F, ditambah dengan F, sama dengan 58. Berarti ini F, ini tambah F, ini adalah 3F, ditambah 7, ditambah dengan 3 adalah 10, sama dengan 58. Berarti 3F sama dengan 58 dikurang dengan 10. Ini adalah 48. Maka umur Firda itu adalah 48 dibagi 3, 16. Selanjutnya, F sama dengan 16 ini kita sub ke persamaan 1. Persamaan 1 ini berarti Deksa D sama dengan 7 ditambah dengan F-nya itu adalah 16. Berarti D-nya itu sama dengan 7 ditambah 16 adalah 23. Maka jumlah umur Deksa ditambah dengan Firda itu sama dengan 23 ditambah dengan 16 sama dengan 39. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 5.
Kita bisa baca soalnya 3 tahun lalu jumlah usia Hengki, Vio, dan Sunarti adalah 33 tahun. Karena 3 tahun lalu, berarti Hengki dikurang 3. Kenapa dikurang dengan 3? Karena 3 tahun yang lalu. Ditambah dengan Vio dikurang dengan 3. Ditambah dengan Sunarti dikurang dengan 3. Sama dengan 33. Berarti H ditambah V ditambah S dikurang 9 sama dengan 33. Berarti H ditambah dengan V ditambah dengan S sama dengan 42. Ini adalah persamaan 1. Selanjutnya untuk model matematika kedua, sekarang usia Hengki 2 tahun kurangnya dari usia Vio. Berarti Hengki sama dengan Vio dikurang dengan 2. Ini adalah persamaan kedua. Dan yang terakhir, jumlah usia Vio dan Sunarti adalah 30 tahun. Berarti Vio ditambah dengan S sama dengan 30 tahun. Ini adalah persamaan ketiga. Pertanyaannya adalah, jika sekarang tahun 2020, maka Hengki lahir pada tahun, berarti dari persamaan 1 ini, kita bisa ubah semuanya itu menjadi variabel H. Maka dari persamaan 2 ini, Vio-nya itu sama dengan H ditambah dengan 2. Lalu ini, Vio, kita bisa ganti menjadi ini, berarti H ditambah dengan 2, ditambah S sama dengan 30, maka S sama dengan 30 dikurang dengan 2, ini menjadi 28, lalu dikurang dengan H. Kita anggap ini adalah persamaan keempat, yang ini adalah persamaan kelima. Selanjutnya persamaan 4 dan 5, kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah H ditambah dengan V, ini dia, ditambah dengan S sama dengan 42. Ini H ditambah dengan V, V-nya itu adalah ini, H tambah 2, H tambah 2, ditambah S-nya itu adalah ini, 28 dikurang dengan H, 28 dikurang dengan H, sama dengan 42. Selanjutnya ini habis, maka tinggal H ditambah 30 sama dengan 42. Sehingga H sama dengan 42 dikurang dengan 30 adalah 12. Maka diperoleh pada tahun 2020, umur si Hengki itu adalah 12 tahun. Sehingga Hengki lahir pada tahun, berarti 2020 dikurang dengan 12, sama dengan 2008. Maka Hengki lahir pada tahun 2008. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, soal nomor 6. 4 tahun mendatang, jumlah umur Sukardi, Denis, dan Willy 52 tahun. Berarti kalau dia 4 tahun yang akan datang, berarti ini ditambah dengan 4 untuk masing-masing umur Sukardi, Denis, dan Willy. Berarti S ditambah 4, ditambah D ditambah 4, ditambah W ditambah 4, sama dengan 52. Sehingga ini menjadi S ditambah dengan D ditambah dengan W sama dengan 52. 4 ditambah 4, 8, ditambah 4, 12, berarti dikurang dengan 12. Maka S ditambah D ditambah W sama dengan 40. Ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya untuk persamaan kedua,
6 tahun yang lalu, perbandingan umur Sukardi dan Denis 1:3. Berarti kita bisa tulis di sini 6 tahun yang lalu, berarti S dikurang 6 per D dikurang 6 sama dengan 1:3. Maka ini kita kali silang menjadi 3S dikurang 18 sama dengan D dikurang dengan 6. Maka ini menjadi 3S, D-nya pindahkan ke kiri menjadi kurang D sama dengan yang ini pindahkan ke sini menjadi tambah, berarti 12. Ini adalah persamaan kedua. Sedangkan umur Dennis dan Willy berbanding 3:7. Ini dia, 3:7. Ini adalah 6 tahun yang lalu. Berarti untuk persamaan ketiga, D dikurang 6 per W dikurang 6 sama dengan 3/7. Selanjutnya kita kali silang menjadi 7D dikurang 42 sama dengan 3W dikurang 18. Maka ini menjadi 7D dikurang 3W sama dengan, ini pindahkan ke sini menjadi positif, berarti sama dengan 24. Ini adalah persamaan ketiga. Negatif 18 ditambah dengan 42 adalah 24. Selanjutnya, kita bisa lihat pertanyaannya adalah umur Willy sekarang. Maka kita bisa eliminasi variabel S untuk persamaan 1 dan 2. Kita bisa lihat ini adalah persamaan 1, yang ini adalah persamaan 2. Berarti persamaan 1, karena kita akan eliminasi variabel S, kita kalikan dengan 3. Maka persamaan 1 menjadi 3S tambah 3D tambah 3W sama dengan 120. Persamaan 2-nya adalah 3S dikurang D sama dengan 12. Selanjutnya kita kurangkan, maka 3S dikurang 3S habis. 3D dikurang negatif D, ini menjadi 4D, ditambah 3W sama dengan 120 dikurang dengan 12, ini adalah 108. Ini adalah persamaan keempat. Selanjutnya, dari persamaan 3 dan 4, maka kita eliminasi variabel D-nya. Kenapa kita eliminasi variabel D? Karena yang ditanya adalah umur Willy. Kita bisa lihat, ini adalah persamaan 3-nya, lalu ini adalah persamaan 4. Karena kita mau eliminasi variabel D-nya, berarti yang ini kita kalikan dengan 4, dan yang ini persamaan 4-nya kita kalikan dengan 7. Sehingga persamaan 3 kita kalikan dengan 4, ini menjadi 28D, min 3 dikali dengan 4, ini menjadi negatif 12W sama dengan 24 dikali 4, itu adalah 96. Selanjutnya persamaan 4 dikali dengan 7, berarti 7 dikali 4D, ini 28D. 7 dikali dengan 3W, ini tambah dengan 21W, sama dengan 7 dikali dengan 108, ini adalah 756. Selanjutnya, kita kurang, maka 28D dikurang 28D sama dengan 0. Sehingga negatif 12W dikurang 21W ini menjadi negatif 33W sama dengan 96 dikurang 756. Ini adalah negatif 660, sehingga W sama dengan negatif 660 dibagi dengan negatif 33, ini jawabannya adalah 20. Sehingga umur Willy sekarang itu adalah 20 tahun. Maka jawabannya adalah E. Selanjutnya, soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 ini, kita buat pemisalan. X itu adalah sudut
terkecil, lalu Y itu adalah sudut ini menengah, dan Z adalah sudut ini dia terbesar. X, Y, Z ini dalam derajat. Selanjutnya kita tentukan model matematikanya. Untuk yang pertama kita bisa lihat, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut terkecil, berarti X sama dengan sepertiga sudut menengah, berarti 1/3 Y. Sehingga ini bisa kita kali silang menjadi 3X sama dengan Y, berarti 3X kurang Y sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1. Selanjutnya, untuk model matematika kedua, besar sudut terbesarnya 2 kali jumlah besar 2 sudut lainnya. Berarti sudut terbesar itu adalah Z sama dengan 2 kali jumlah besar 2 sudut lainnya, berarti X ditambah dengan Y. Maka ini menjadi 2X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya, untuk model matematika ketiga, perlu diketahui bersama bahwasannya besar sudut untuk segitiga ABC, berarti X ditambah Y ditambah dengan Z, itu besarnya adalah 180. Ini untuk persamaan ketiga. Selanjutnya kita eliminasi untuk persamaan 2 dan 3, karena ini lebih mudah. Kita bisa lihat persamaan 2-nya adalah ini. Persamaan 3-nya ini sama-sama kita kalikan dengan 2. Maka persamaan 2-nya itu adalah 2X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 0. Selanjutnya persamaan ketiga kita kalikan dengan 2, menjadi 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 2 dikali dengan 180, ini adalah 360. Selanjutnya kita kurangkan, berarti 2X-nya habis sama dengan 0, 2Y-nya juga sama dengan 0, ini menjadi negatif 3Z sama dengan negatif 360. Sehingga Z-nya itu sama dengan negatif 360 dibagi dengan 3, itu adalah 120. Selanjutnya, Z sama dengan 120, kita sub ke persamaan 2. Persamaan 2 itu adalah 2X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 0. Berarti 2X ditambah 2Y, ini berarti dikurang 120 sama dengan 0. Sama-sama kita bagi dengan 2, ini menjadi X tambah Y, ini berarti dikurang 60, berarti sama dengan 60. Ini adalah persamaan keempat. Selanjutnya, persamaan 1 dan 4, kita eliminasi variabel Y. Persamaan satunya itu adalah ini, 3X dikurang dengan Y sama dengan 0, persamaan 4-nya itu adalah ini, X ditambah Y sama dengan 60. Selanjutnya, karena kita tadi eliminasi variabel Y, maka kita tambah. Ini habis, menjadi 4X sama dengan 60. Berarti X sama dengan 60 dibagi dengan 4 adalah 15. Selanjutnya, X sama dengan 15, kita substitusikan ke persamaan 4. Ini persamaan 4-nya. Berarti X tambah Y sama dengan 60. X-nya itu adalah 15, ditambah dengan Y sama dengan 60. Maka Y-nya sama dengan 60 dikurang 15 adalah 45. Sehingga X, Y, Z kita sudah peroleh. X-nya itu adalah ini, 15. Lalu Y-nya adalah ini, 45,
dan Z-nya adalah 120. Berarti 15, 45, 120. Jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor terakhir adalah soal nomor 8. Resti mempunyai pita hias berwarna merah, ungu, dan kuning. Jumlah panjang ketiga pita hias tersebut adalah 275. Berarti model matematikanya adalah merah tambah ungu tambah kuning. Ini dia, merah, ini ungu, U, dan kuning, lambangkan dengan K. Sama dengan 275. Ini adalah persamaan 1. Selanjutnya model matematika kedua, panjang pita ungu, berarti U sama dengan 5 cm kurangnya dari panjang pita kuning, berarti K dikurang dengan 5. Ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya untuk model matematika yang ketiga, persamaan ketiga adalah panjang pita kuning, berarti K, sama dengan 20 cm lebihnya dari panjang pita merah, berarti merah ditambah dengan 20. Ini adalah persamaan ketiga. Pertanyaannya adalah, jika pita kuning dipakai 35 cm, maka panjang pita kuning yang tersisa adalah. Berarti dari persamaan 1 ini, kita akan ubah semuanya menjadi variabel K. Berarti yang ini, kalau kita tanya M, sama dengan K dikurang 20. Ini adalah persamaan keempat. Sehingga persamaan 2 dan 4 kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah M ditambah U ditambah dengan K sama dengan 275. M-nya itu adalah ini, K dikurang 20, ditambah U-nya itu adalah ini, K kurang 5, ditambah dengan K sama dengan 275. Selanjutnya ini, K ditambah K ditambah dengan K, ini berarti menjadi 3K. Ini negatif 20 ditambah negatif 5, ini menjadi negatif 25 sama dengan 275. Berarti 3K sama dengan 275 ditambah dengan 25, ini menjadi 300. Sehingga K diperoleh 300 dibagi 3 adalah 100. Maka panjang pita kuning itu adalah 100 cm. Jika pita kuning dipakai sepanjang 35 cm, maka sisanya adalah, berarti panjang pita kuning yang tersisa itu adalah 100 dikurang dengan 35. Maka jawabannya adalah 65 cm. Kita lihat option, jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.